Lalu fungsi itu apa ya? Fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota suatu himpunan tepat satu dengan anggota himpunan yang lain. Oke, sekarang maksud dari pengertian ini apa gitu ya? Jadi, agar kamu lebih paham, silahkan perhatikan contoh-contoh berikut. Nah, ini ada sebuah diagram panah yang menyatakan relasi anak kandung dari. Nah, jadi bisa kita lihat A ini adalah himpunan anak dan B ini adalah himpunan ibu. Nah, jadi si A itu adalah, di sini misalkan Rian itu adalah anak kandung dari Ibu Ani, Lia anak kandung dari Ibu Desi, Ulia anak kandung dari Ibu Desi, dan Arif anak kandung dari Ibu Ayu. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ternyata dari hubungan ini, ya, hubungan anak dan ibu kandung, semuanya itu punya pasangan tepat satu, ya, tepat satu, berarti hanya satu. Artinya, si Rian ini ibunya cuma Ani, ya, karena dia lahirnya dari Ibu Ani, gitu. Lia dan Ulia juga sama, ya, walaupun keduanya memiliki ibu yang sama, tapi kan lahirnya satu-satu, gitu ya. Jadi Lia adalah anak kandung dari Ibu Desi, Ulia anak kandung dari Ibu Desi. Kemudian Arif juga punya ibu kandung yaitu Ibu Ayu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ternyata yang dikatakan fungsi itu adalah setiap anggota suatu himpunan itu punya pasangan tepat satu. Ya, jadi di sini terlihat ya setiap anggota itu panahnya cuman satu. Kemudian lihat contoh yang satu ini, gitu ya. Sekarang kita balik, kalau tadi himpunan A itu adalah himpunan anak, nah kalau yang ini himpunan A-nya adalah himpunan ibu. Kemudian yang B ini adalah himpunan anak. Jadi relasinya berbeda, tukar ya. Jadi relasinya adalah ibu kandung dari. Ya, jadi Ani, ibu kandung dari Rian, Desi, ibu kandung dari Lia, dan Ulia. Kemudian Ayu adalah ibu kandung dari Arif. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ya, untuk Ibu Desi, ini panahnya ada dua. Satu ke Lia, satu ke Ulia. Nah, ini kita katakan bukan fungsi. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat fungsi. Syarat fungsi tadi adalah setiap anggota suatu himpunan punya pasangan tepat satu. Ya, tepat satu artinya satu, nggak boleh lebih. Nah, jadi di sini ada yang menyangkal, itu Ibu Desi. Di sini pasangannya ada dua, yaitu Lia dan Ulia. Sehingga relasi ibu kandung dari ini bukan fungsi. Nah, dari kedua contoh tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa suatu fungsi pasti dia sudah relasi. Tapi suatu relasi belum tentu kita katakan fungsi. Nah, contohnya tadi relasi ibu kandung dari ini ya, dia relasi tapi dia bukan fungsi. Kalau contoh yang pertama tadi, dia relasi ya, relasi anak kandung dari, dan dia juga merupakan fungsi. Jadi bisa kita lihat bahwa di sini fungsi itu cakupannya lebih luas ya. Berarti fungsi itu sudah pasti relasi, tetapi relasi belum tentu fungsi. Dari beberapa contoh yang sudah kita bahas sebelumnya, kita sudah bisa lihat sebenarnya apa sih yang menandakan bahwa suatu relasi tersebut merupakan fungsi. Nah, jadi sekarang mari kita coba kupas ya, apa saja yang menandakan atau ciri-ciri dari fungsi tersebut. Sekarang coba perhatikan diagram panah berikut. Nah, diagram panah ini menggambarkan dua himpunan yang memiliki hubungan khusus ya, yang membentuk fungsi, di mana ada himpunan A dan himpunan B. Kita lihat bahwa dari diagram tersebut bahwa himpunan A dan himpunan B itu bukan himpunan kosong. Artinya, kedua himpunan tersebut ada anggotanya. Nah, yang kedua, setiap anggota himpunan A harus punya pasangan di B. Nah, kita lihat bahwa himpunan A yaitu himpunan anak, mereka punya ibu di himpunan B. Artinya di sini dia punya pasangan ya. Jadi Rian pasangannya Ani atau Rian adalah anaknya Ani. Kemudian Lia dan Ulia juga punya, yaitu pasangannya Desi, kemudian Arif pasangannya Ayu. Nah, artinya di sini himpunan A ini kalau kita ibaratkan itu tidak jomblo ya. Tidak jomblo artinya ada pasangannya. Kemudian yang ketiga, pasangan setiap anggota A tidak boleh lebih dari satu. Nah, jadi dia harus ada anggotanya tadi ya, kemudian harus punya pasangan, dan pasangannya itu hanya tepat satu, artinya hanya satu, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, artinya apa? Kalau dia punya pasangan artinya dia tidak jomblo, kalau dia tidak boleh lebih dari satu artinya setia ya. Kemudian yang keempat,
anggota himpunan B boleh tidak punya pasangan di A atau mempunyai pasangan lebih dari satu ya. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah himpunan yang pertama ya, si A-nya harus punya pasangan dan tidak boleh lebih dari satu. Tapi kalau untuk yang B, itu boleh dia nggak ada pasangannya, boleh dia pasangannya lebih dari satu. Bisa dilihat di sana ya, Ibu Desi, di sana dia pasangannya adalah Lia dan Ulia gitu. Jadi nggak apa-apa kalau yang B. Jadi fokus kita di sini adalah lihat yang A-nya.